Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak dan Ibu sekalian di awal tahun 2022 ini. Semoga kita semua ada selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, tetap semangat ya, untuk mencoba berpikir, mencari gagasan-gagasan yang bisa kita sumbangkan kepada Indonesia tercinta ini. Pada kesempatan ini, setelah 2 sesi saya membicarakan aspek hutan dipandang sebagai tabungan untuk kita siapkan 2045, pada kesempatan yang sangat berharga ini, pada sesi ke-125, saya akan masuk ke aspek yang sangat berbeda, ya, tetapi sangat kritis, ya, dan sangat penting untuk Indonesia, terutama untuk sistem ketahanan pangan, terkait dengan lingkungan hidup, terkait dengan impor atau penghematan devisa dan lain-lainnya, ya, saya akan mencoba mengangkat sisi strategis dari aspek pupuk. Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau saya bertemu dengan saudara-saudara para petani, ya, keluhannya mendapatkan pupuk itu sulit. Keluhannya ada yang mengatakan mahal dan segala rupa. Dan ini sudah berlangsung lama saya pikir, sehingga masalah ini, ya, seperti saya kutip pada video ini, ya, Presiden, ya, juga menyampaikan kegeramannya, sampai-sampai berita satu itu judulnya sangat merangsang pikiran kita untuk bekerja, yaitu judulnya Jokowi geram subsidi pupuk 33 triliun per tahun tak kelihatan hasilnya. Ya, saya kutip judul ini untuk merangsang pikiran saya khususnya dan juga kita semua. Ya, beliau mengatakan, ya, seperti dikutip oleh wartawan di sini, bahwa pupuk, saya jadi ingat pupuk. Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk, setahun berapa subsidi pupuk? 30 triliun rupiah. Berapa Bu NKU? 33 triliun seingat saya. 33 triliun setiap tahun. Returnnya apa? Kami beri subsidi pupuk itu. Kembaliannya ke kami apa? Apakah produksi melompat naik? 33 triliun rupiah. Saya tanya kembalinya, apa? Kata Jokowi dalam acara yang disiarkan secara virtual dari Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 11/1/2021. 5 tahun berapa? 10 tahun berapa triliun? Kalau 10 tahun sudah 330 triliun. Bapak Ibu, angka itu besar sekali. Artinya tolong dievaluasi. Ini ada yang salah, ujar Jokowi. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita baca dengan seksama pernyataan Bapak Presiden itu, tentunya akan merangsang pikiran kita untuk mencari solusi. Dan saya dengan segala keterbatasannya izinkan untuk mencapai pemikiran-pemikiran yang saya coba dapatkan, ya, untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan pertama, benarkah produktivitas kita atau pertanian itu tidak banyak berkembang seperti disampaikan oleh Bapak Presiden tadi? Saya mencoba mencari, ya, hasil penelitian. Ya. Ada satu hasil penelitian, ya, yang bisa dijumpai di jurnal dan saya coba sharing dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Memang kalau diukur oleh total faktor productivity index, ya, yaitu secara sederhana
diartikan rasio total output dengan total input, ya, dan kita pakai padi sebagai contoh kegiatan sektoral, ya, komoditas maksud saya, maka data menunjukkan memang total faktor produktivitas kita bertanda negatif, artinya menurun. Kemudian ada ya pertanyaan misalnya, lah kan produksi kita naik, produksi padi kita. Iya, tetapi kenaikan tersebut bukan hasil dari perbaikan teknologi, bukan hasil dari skala usaha, bukan hasil dari technical efisiensi, bukan hasil dari alokatif efisiensi, tapi hasil dari penambahan input. Termasuk di dalamnya peningkatan intensitas tanam. Jadi ini ada bukti, ya, yang membenarkan statement Bapak Presiden. Apa bukti lainnya? Kalau dalam tabel ini, tabel 3 yang saya ambil dari Pak Mariono, ya, periodenya antara 1999 sampai 2014. Kalau kita kembali ke lebih jauh lagi, ada hasil penelitian Fugli dalam periode 61 sampai 2000. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perubahan produktiviti di Indonesia itu melemah. Ya, bahkan untuk rice output per population melemah. Ya. Nah, artinya apa? Harus pikir hasil-hasil research ini memberikan stimulan kepada kita untuk melakukan suatu pemikiran yang inovatif. Ya. Jadi apa makna dari statement Bapak Presiden serta hasil riset di atas? Ya. Maka makna yang harus kita ambil adalah bagaimana kita mencari cara menemukan teknologi baru dan melaksanakannya sekaligus supaya bisa meningkatkan produktivitas usaha tani. Ya. Itulah makna yang paling penting. Pertanyaannya, pilihan kebijakan perpupukan seperti apa yang harus Indonesia tempuh? Nah, pada saat sekarang kebijakan perpupukan ini lebih diwarnai untuk padi, untuk masyarakat, petani katakanlah, lebih diwarnai oleh kebijakan subsidi, ya, sampai 30 triliun per tahun, ya, ke depan harusnya ada perbaikan-perbaikan. Nah, sebelum kita mencoba menyimpulkan apa kebijakan yang harus kita kerjakan, saya mencoba bagaimana melihat negara-negara lain, ya, dan nanti mari kita jadikan apa yang baik di negara lain itu menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan. Yang pertama, pertanyaannya, ya, apakah pupuk yang kita gunakan itu banyak, sedikit, atau bagaimana dibanding dengan negara lain? Nah, secara total penggunaan pupuk per hektar antara tahun 61 sampai tahun 2018, data menunjukkan tingkat penggunaan pupuk Indonesia per hektar itu naik terus cepat. Ya, kalau Jepang itu turun, kita naik. Tapi yang menarik adalah selain tren yang meningkat, tingkat penggunaan pupuk per hektar kita itu jauh lebih besar dari India, dari Thailand, dan dari Amerika Serikat. Apalagi kalau dibandingkan dengan Kamboja dan Afghanistan katakanlah. Nah, ini menjadi pertanyaan besar yang harusnya para pakar di bidang teknis agronomi, ya, bisa menjawab mengapa tingkat pemupukan di Indonesia itu lebih tinggi dari tingkat pemupukan di Thailand, India, dan Amerika Serikat. Kalau dibandingkan dengan Thailand, tingkat penggunaan pupuk kita 1,66 kali lebih banyak. Dibandingkan dengan Amerika Serikat, 2 kali lebih banyak.
Artinya, pertanyaannya, apakah kita boros? Padahal kita miskin dibandingkan Amerika, kok penggunaan pupuk per hektar kita 2 kali di Amerika? Ataukah ada permasalahan lain? Misalnya, memang secara struktural ya menyebabkan sistem pengelolaan perubahan kita tidak efisien dan tidak efektif. Ya, tetapi mengapa seperti Bapak Presiden sampaikan, kok total productivity index kita menurun? Ya, nah ini perlu menjadi pertanyaan kita semua, khususnya bagi para pakar di bidang ini. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Pupuk itu terdiri dari 3 komponen besar, ya, untuk makronutrien, nitrogen, fosfat, dan potasium katakanlah. Sekarang kita lihat nitrogen. Ya, memang untuk nitrogen tingkat penggunaan pupuk nitrogen kita trennya menurun dan lebih rendah dari Thailand, Amerika Serikat, dan Jepang. Ya, sekarang kita lihat penggunaan fosfat. Ya, ternyata penggunaan pupuk fosfat kita di atas Thailand, di atas Myanmar, tapi di bawah Amerika Serikat dan Jepang per hektarnya. Kemudian potasium, nah ini dia. Ya, ternyata ya peningkatan yang tinggi tadi dalam pupuk itu karena Indonesia menggunakan kalium atau potasium ya yang melebihi per hektarnya dari tingkat penggunaan pupuk kalium di Amerika Serikat atau Thailand. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau di Indonesia saja, di Indonesia sendiri. Saya katakan tadi, kalau penggunaan nitrogen di Indonesia dapat dikatakan datar saja, tidak terlalu banyak. Ya, kemudian kalau kita bandingkan dengan tahun 2002, ya penggunaan pupuk fosfat di Indonesia itu meningkat pesat, cepat. Ya, ya. Nah, yang menarik adalah, ya dengan tingkat perkembangan 14,28% per tahun dalam tempo 15 tahun, ya itu hampir 100% fosfat itu kita impor. Inilah kaitan dengan devisa nanti. Dan juga perlu kita hati-hati karena fosfat banyak berkaitan dengan logam berat. Ya, nah sekarang dengan potas, ya, juga sama. Kenaikannya lebih tinggi, kalau fosfat tadi hanya 14,28% per tahun, atau 214% selama 15 tahun. Kalau potasium, tingkat meningkat 5,74 kali dalam 15 tahun, atau meningkat per tahun 38,1%. Ya, ini banyak menguras devisa dan juga berkaitan dengan risiko terhadap kontaminasi logam berat baik di dalam makanan, di dalam tanah, ya, dan air dan seterusnya atau ekosistem. Jadi kesimpulan pertama apa? Kesimpulan pertama kita adalah bahwa tingkat penggunaan pupuk secara total Indonesia ini melebihi Amerika Serikat, Thailand, dan India. Tingkat penggunaan pupuk nitrogennya memang cenderung menurun, tetapi sedikit lebih tinggi dari posisi tahun 2002. Ya, tetapi yang paling penting adalah ternyata lonjakan yang tinggi dari pemupukan ini terjadi pada potasium dan fosfat. Ya, yang mana ini akan menguras devisa dan ada risiko terhadap kontaminasi logam berat pada tanah, pada makanan, dan pada ekosistem keseluruhan. Bapak Ibu sekalian, jadi inilah secara kuantitatif kita mendapatkan gambaran ini apabila kita lihat secara global dan kita lihat secara satu persatu dalam tren ke depan. Sebagai gambaran saja, berapa impor pupuk Indonesia? Data BPS menunjukkan
Impor pupuk selama 20 tahun mencapai 480%. Kenaikan impor pupuk per tahun 24,03%. Itu dalam kuantitas. Berapa dalam nilai dolar? Dalam nilai dolar meningkat selama 20 tahun dari 180,6 juta dolar menjadi 1.345 juta dolar atau meningkat 37,2% per tahun. Dan nilai impor pupuk pada tahun 2020 mencapai 18,83 triliun. Lebih dari setengahnya subsidi pupuk itu kemungkinan untuk impor ini. Ya. Nah, inilah kehilangan devisa kita. Jadi, apa kesimpulan yang kedua? Yang pertama, impor pupuk kita melesat dengan cepat. Ya, baik secara jumlah maupun apalagi secara nilai devisa yang keluar. Ya, yaitu mencapai peningkatan nilai impor per tahun 37,2%. Ya, yang kedua, ya, jenis impor ini mengandung risiko ya terhadap masalah lingkungan hidup. Ya, jadi selain menguras negara juga ada risiko terhadap kontaminasi atau polusi lingkungan hidup, ya, dan ya tentu saja bersifat mensubstitusi potensi ekonomi di dalam negeri dengan memanfaatkan unsur lokal. Pertanyaan berikutnya adalah dengan fakta tadi, ya, apakah ada tersedia alternatif untuk Indonesia agar bisa mengatasi permasalahan pemupukan ini? Ya, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kelangkaan itu bukan ada pada apa yang ada di luar kepala kita dengan barangnya. Kelangkaan itu ada dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita ingin membatasi, dia akan langka. Tapi kalau pikiran kita ingin mengembangkan, akan berkembang dia. Nah, dengan cara berpikir tersebut, ya, maka kalau fokusnya pada pikiran, maka dasarnya adalah invention dan innovation. Baru kita akan bisa mengubah kelangkaan. Kalau tidak ada invention, tidak ada innovation, maka tidak akan berubah itu kelangkaan tersebut, hanya berpindah saja. Nah, apakah ada ruang untuk inovasi? Ya, sangat banyak. Ya, tapi ada syaratnya. Dikehendaki oleh struktur kekuasaan, mengingat pupuk ini merupakan komoditas yang diintervensi oleh kekuasaan negara. Political will sangat penting. Oleh karena itu, pernyataan Bapak Presiden perlu dipandang sebagai political will. Kalau ini tidak ada, maka maksud saya kalau political will dari Presiden ini tidak ada, maka status quo yang akan terus. Dan itu membahayakan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, fokus pikiran kita untuk mengatasi kelangkaan adalah dalam invention dan innovation, dan itu merupakan suatu konstruksi tindak lanjut dari political will untuk dilaksanakan melalui suatu strategi, melalui suatu kelembagaan, melalui suatu kebijakan. Nah, mari kita lihat di mana ada ruang untuk menerapkan political will atau kebijakan tersebut. Saya mencoba mengambil metode berpikir, ya, supaya tidak terlalu lama kita mencari alternatif, tidak harus mengerjakan sendiri. Maka metode berpikir yang saya ajukan adalah mari kita tiru apa yang sudah bagus ada di negara lain. Ya, kita tiru dalam pengertian bukan di-copy. Ya, karena kalau di-copy itu tidak ada tambahan knowledge. Ya, tetapi kita replikasi. Ya, pemikiran replikasi ini ya membangun suatu proses inovasi dan kreativitas. Kita lihat, kita replikasi untuk inovasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan metode berpikir tersebut, mari kita lihat apa yang terjadi di negara lain.
Yang pertama, saya mencari literatur dibantu oleh Pak Hussein, ya, memberikan informasi banyak kepada saya. Terima kasih Pak Hussein. Ya, kita lihat Nigeria yang pertama, karena ini ada sangat penting kita mendapatkan inspirasi dari perkembangan di Afrika sebagai negara-negara berkembang. Ya, nah, yang menarik adalah ada statement dari Menteri Pertanian Nigeria. Do not use NPK 15-15-15 fertilizer. It is poisonous. Saya bukan ingin menyebarkan berita ini sebagai hoax, ya, tetapi ini sebagai suatu informasi. Ada pandangan seperti ini, silahkan para ahli soil scientist, ya, agronomis, ya, menilai, atau soil chemist, ya, menilai benarkah statement dari Menteri Pertanian Nigeria. Jangan kita menggunakan formula 15-15-15 NPK karena itu akan meracuni tanah. Padahal kita sudah menggunakan NPK ini sejak tahun 2000 dengan formula 15-15-15, artinya sudah 21 tahun kita gunakan. Ya. Apakah ada research memonitor ini? Ya. Nah, itu saya pikir sangat penting. Karena itu Menteri Pertanian Nigeria mengubah kebijakan. Nah, apa kebijakan Nigeria? Yaitu mengembangkan blend fertilizer atau mix fertilizer, ya, yang mana ini menjadi suatu teknik untuk menyesuaikan jenis pupuk dengan tanaman dan tanah yang ada, ya, dan tidak lagi melanjutkan penggunaan NPK 15-15-15, ya, selain mahal juga meracuni tanah menurut Menteri Pertanian Nigeria. Nah, apa pertimbangannya? Bisa dibaca di sini. Pertimbangannya adalah misalnya di Nigeria muncul istilah yang cocok untuk dipakai di Indonesia, yaitu Blend for Presidential Fertilizer Initiative, PFI, ya, yang mana menetapkan NPK 20-10-10. Ya, dengan NPK 20-10-10 melalui Blend for Presidential Fertilizer Initiative, maka akan didapat biaya yang jauh lebih murah daripada 15-15-15. Ya, jadi tujuan utamanya adalah untuk mencapai efisiensi dan juga memudahkan kepada para petani. Nah, apa cita-cita Nigeria? Ya, tahun 2023 tidak lagi impor pupuk. Ya, nah, ini gambaran. Apakah nanti bisa dikerjakan atau tidak? Itu soal lain saya pikir. Tetapi dengan 33 pabrik blending di seluruh negara, ya, diperkirakan nanti tahun 2023 Nigeria sudah tidak lagi impor. Nah, sekarang pada tahun 2021 bisa dilihat dalam fertilizer fact sheet ini, ya, dalam pojok kanan atas, ya, kita bisa melihat peta di mana pabrik-pabrik blending, pupuk blending sudah berkembang. Nah, kemudian seperti inilah flow yang bisa kita pelajari, ya, mereka impor dari pasar untuk fosfat, untuk urea, untuk lain-lain, masuk ke dalam suatu skema, nanti masuklah ke blenders, yang mana ada 2 blenders di situ, yaitu blendersnya punya pemerintah, katakanlah yaitu Presidential Fertilizer Initiative, dan private blenders, masuklah ke sana dan sampailah kepada petani. Inilah yang flow chart yang ada di Nigeria.
Nah, sekarang apa? Kita sekarang kalau tadi kita di Afrika mengambil Nigeria, sekarang kita lihat Jepang. Jepang, ya ini research tahun 2013 kalau tidak salah, ya dia menggunakan pupuk blending cukup besar, 41% NPK blending. Ya, artinya Jepang sebagai negara maju sudah mengakui ya blending itu tidak kalah sehingga 41% digunakan untuk blending di Jepang. Nah, Filipina juga proporsi blendingnya juga sangat tinggi. Ya, dapat dilihat di sini grafik yang berwarna kebiru-biruan. Ya. Nah, ini Jepang ya menunjukkan distribusi pabrik pupuk blending dan compound menyebar di seluruh Jepang. Ya, Thailand, ya kita pindah ke Thailand. Di sana blendersnya sangat banyak. Ya, kemudian diakui oleh Thailand, ya blenders ini, ya diterapkan di sana. Kita bisa lihat di sini, ya sebagian besar, ya pupuk yang dipakai di Thailand adalah blending. Ya. Nah, yang menarik apa? Dengan konsep ini, Thailand mengimpor hampir semua bahan baku, ya, pupuk, kemudian masuk ke blending, ya, dan selain untuk petani dia ekspor juga, ya, dapatlah nilai tambah lain. Nah, sekarang, ya, itu ya ini tabel ini menunjukkan karena Thailand tidak memiliki sumber daya untuk memiliki pupuk ini, ya dia impor dari Arab Saudi untuk nitrogen, Qatar, Malaysia, Cina, fosfor, ini bisa dilihat di dan tabel ini. Nah, pelajaran dari Amerika Utara dan Amerika Latin untuk penggunaan pupuk blending menarik. Ya, ternyata sebagian besar di Amerika Serikat, di Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada, ya, dan Latin Amerika menggunakan pupuk blending. Ya, apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya, ya, negara seperti Nigeria memulai suatu transformasi besar-besaran menggunakan blending dengan formula yang saya katakan tadi. Thailand, Jepang, Filipina, Amerika Serikat dan Amerika Latin blending, maka layaknya Indonesia mengambil pembelajaran dari negara tersebut. Ya, bagaimana kita mengembangkan pupuk blending di seluruh tanah air. Nah, untuk tujuan daya beli petani, ya, kondisi tanah dan agroklimat dan sesuai jenis tanaman. Inilah prinsip eco win-win yang akan kita capai apabila hal ini dikembangkan. Nah, bagaimana implementasinya? Seperti saya katakan tadi, yang pertama adalah political will. Ya, jelas sudah ada. Nah, kemudian political will ini diteruskan oleh kebijakan dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang ya, andaikan per unit pabrik pupuk NPK blending berkapasitas 100.000 hektar, maka untuk Indonesia diperlukan 148 unit dengan asumsi intensitas tanam 2 kali setahun. Ini untuk padi katakanlah. Nah, dengan demikian kita tidak akan menemukan lagi lalu lintas pupuk atau apa yang merepotkan petugas keamanan, penegakan hukum, membeli pupuk sangat administratif, ya. Kita akan keluar dari situ karena di setiap daerah ya ada pabrik pupuk blending, ya. Nah, berapa investment cost-nya? Nah, ada hasil research yang dikerjakan oleh USA dan IFDC belum lama ini, ya, untuk Ghana, ya, kurang lebih total capital expenditure-nya itu 4 juta US dollar untuk kapasitas 50.000 ton per tahun. Ya, kalau angka ini kita gunakan, maka kita akan mendapatkan untuk memproduksi 50.000 ton per tahun diperlukan biaya sekian atau sama dengan 58 miliar rupiah kurang lebihnya. Ya, kemudian
2 kali intensitas tanam 500 kg per hektar per tahun menggunakan angka 250 kg per hektar per musim. Nah, ada 14 juta hektar lahan fungsional sawah katakanlah di Indonesia, maka bisa dilayani oleh 140 unit pabrik pupuk NPK blending. Biayanya berapa? Biayanya kurang lebih 7,8 triliun atau 8 triliun katakanlah. Ya, maka untuk melayani semua Indonesia, ya cukup digunakan 26,1% dari subsidi 30 triliun, dan ini akan berkembang seterusnya. Tidak tiap tahun ada subsidi yang bernilai sangat tinggi, ini adalah investasi pertama saja sudah selesai. Jadi apa kesimpulan Bapak Ibu sekalian dari uraian ini? Yang pertama, ya untuk jangka pendek, ya kita bisa transformasikan ya suatu kebijakan dari seperti ada sekarang dengan mengembangkan pupuk blending, BUMN katakanlah menyiapkan bahan bakunya ya seperti urea P dan K, katakanlah nanti di setiap daerah di blend oleh masyarakat ya, oleh lokal industri yang jumlahnya tadi kurang lebih ada 140 unit pabrik katakanlah menyebar di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, dananya tidak terlalu besar dengan menggunakan referensi, tentu saja ini hanya merupakan suatu stimulasi ide. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dengan mengembangkan inovasi, ya mengubah suatu sistem seperti yang ada sekarang ke pupuk blending, menyebar di seluruh Indonesia, insya Allah persoalan kelangkaan pupuk akan kita bisa atasi segera. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.